pagi, selamat kita datang kembali beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Tuhan tidak melihat ya online ataupun offline, tapi Tuhan melihat hati kita, kerinduan kita untuk datang menyembah Dia, memuji dan mengesahkan Dia. Selama COVID ini kita di rumah saja dan banyak sekali yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, penyertaannya. Dan Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua adalah rancangan yang terbaik yang Bapak sudah sediakan. Mari kita bersama-sama memberikan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, memuliakan Dia dan kehidupan Dia. Katakan bersama-sama dengan saya bahwa Yesus Engkau baik. Kami bersyukur mengenai seperti ini.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Dari kenaikan Tuhan Yesus ini, dari kebangkitan sampai kenaikan itu kurang lebih sekitar 40 hari lamanya. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para muridnya, ya. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa kenaikan ini. Jadi peristiwa kenaikan ini bukan sesuatu yang fiksi, bukan sesuatu yang abstrak, ya, yang tidak nyata. Tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang real, yang nyata. Karena apa? Karena banyak sekali saksi-saksi mata yang melihat peristiwa tersebut. Kalau dalam pengadilan itu 2 atau 3 orang saksi saja sudah cukup untuk menyatakan suatu kejadian itu betul-betul nyata dan betul-betul up to date. Nah, tetapi peristiwa kenaikan Yesus ini bukan cuma 2 atau 3 orang. Banyak orang, puluhan orang, bahkan ratusan orang yang menyaksikan, ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat nyata, yang sangat real. Baik, nah dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mencatat ada 4 hal yang patut kita renungkan, yang patut kita pelajari, ya, yang patut kita telaah, kita dalami. Ada 4 manfaatnya. Nah, yang pertama adalah dia adalah Tuhan. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan kenaikan dia ke surga itu menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hal yang demikian. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi supaya kita mengerti. Saat-saat ini kita seringkali menonton film superhero, di mana disuguhkan suatu peristiwa-peristiwa yang supranatural, di mana dalam film-film tersebut ada sosok pahlawan super yang bisa terbang, yang bisa menembus awan, yang bisa pergi ke planet-planet yang lain. Bahkan ada superhero yang bisa mengendalikan petir, lautan, ya, angin, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya film-film tersebut, kita disuguhkan suatu tontonan yang wah, hebat. Bahkan lewat film-film tersebut ada beberapa orang yang mengkoleksi boneka-boneka, pakaian-pakaian superhero tersebut karena saking mengidolakan mereka. Tetapi perlu kita tahu bahwa film-film tersebut sebetulnya bukan kejadian nyata, itu pembuatan. Ada yang memakai blue screen, ada yang memakai green screen, ada yang DJI. Wah, banyak teknologi yang dibuat supaya kelihatan peristiwa itu nyata, padahal itu tidak nyata, ya. Itu efek daripada teknologi. Nah, superhero tadi, pahlawan super tadi itu banyak ditonton oleh orang banyak. Bahkan company atau perusahaan itu mendapat untung yang sangat luar biasa lewat penayangan film-film tersebut. Dan pendapatan mereka bukan sekedar ratusan ribu atau jutaan,
bahkan puluhan juta dolar, ya, miliaran mereka dapat karena banyaknya orang yang menonton itu. Bahkan ornamen-ornamen dibuat sedemikian sehingga penjualan dari ornamen-ornamen yang mewakili superhero tadi itu dijual, dan anak-anak, dari anak-anak kecil, anak-anak remaja, bahkan orang-orang dewasa itu berani membeli aksesoris atau benda-benda yang mewakili superhero tadi itu. Dan perusahaan ini mendapat untung yang sangat banyak sekali. Banyak yang mengidolakan pahlawan-pahlawan super tadi itu. Ironisnya bahwa pahlawan-pahlawan super tadi itu tidak nyata, orangnya nyata, tetapi kemampuan, ya, itu tidak nyata. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa terbang, yang bisa mengendalikan petir, yang bisa mengendalikan angin, yang bisa mengendalikan alam semesta ini. Nah, dengan kejadian-kejadian yang fiksi tadi itu pun orang mengidolakan pahlawan-pahlawan. Nah, Bapak Ibu, saya juga menonton film tersebut. Saya juga suka, tapi saya tidak mengidolakan. Itu sebagai hiburan saja. Ya, saya melihat manusia begitu luar biasanya menciptakan teknologi yang bagus sekali, dengan efek-efek kecerdasan manusia ditampilkan di sana. Tapi saya tidak mengidolakan pahlawan-pahlawan seperti tadi, karena itu tidak real, itu tidak nyata. Ya. Banyak hal yang sebetulnya tanda kutip palsu, ya. Itu tidak nyata. Nah, Bapak Ibu, tetapi kejadian Tuhan Yesus ini 2020 tahun yang lalu ini nyata. Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, real. Dia menembus awan, itu real, itu nyata. Ya. Saksi-saksi mata itu banyak sekali yang melihat kejadian tersebut. Bahkan sejak kebangkitan Tuhan Yesus sampai kenaikannya, banyak murid-murid yang dulunya tercerai-berai didatangi oleh Yesus Kristus, berjalan makan bersama-sama dengan Dia, ya. Dan banyak hal yang Yesus lakukan di sana. Ini kejadian yang nyata dan itu tertulis, dan itu ada dokumennya, ditulis oleh para murid atau para saksi-saksi mata. Nah, kalau tadi saya berbicara ironis mereka percaya kepada pahlawan-pahlawan super tadi itu, mengidolakan pahlawan-pahlawan itu. Nah, dengan peristiwa kebangkitan ini, ironisnya juga ada. Ironisnya banyak orang yang tidak mempercayai Yesus, yang sebetulnya adalah the real superhero. Dia adalah pahlawan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya iman kita kepada Yesus Kristus itu semakin kuat. Karena apa? Karena kita tahu siapa yang kita percayai. Dia adalah Tuhan bagi kita. Nah, ini hal yang pertama yang kita perlu tahu, dan kita perlu mempercayai lebih sungguh lagi pada Tuhan kita, pada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Hal yang pertama. Hal yang kedua, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yesus berkata begini, bahwa ketika dia naik ke surga, dia sedang menyiapkan tempat
atau rumah yang sesungguhnya untuk kita yang percaya kepadanya. Saudara, usia manusia di muka bumi ini menurut WHO untuk Indonesia dan negara-negara di sekitar itu, menurut mereka itu usia hanya sekitar 90 sampai 100 tahun manusia hidup. Sesudah itu mereka kembali kepada Sang Pencipta. Nah, di Indonesia terjadi reduksi usia. Ini mungkin karena pola makan, pola hidup, ya, itu mempengaruhi usia dari orang-orang Indonesia. Nah, kalau dulu kira-kira 20 tahun yang lalu banyak orang yang usianya 80 sampai 90, bahkan ada yang 100 yang baru dipanggil Tuhan. Tetapi untuk sekarang teman-teman saya banyak yang usia 30 tahun ya meninggal di tempat. Sedang olahraga meninggal ya. Usia masih relatif muda. Bahkan sekarang usia 50, 60 sudah banyak sekali mengalami sakit yang membawa kepada kematian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, katakanlah untuk usia pada saat ini sekitar 60 sampai 80 tahun orang. Saudara tahu bahwa sepanjang-panjangnya usia kita hidup di muka bumi ini, kita akan meninggal. Kita akan kembali kepada Pencipta. Paulus berkata bahwa kondisi jasmaninya dia semakin merosot, dan satu pengharapan daripada Paulus yaitu dia meninggalkan kemah yang ada ini. Dia akan kembali kepada rumah yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ketika nanti kita sudah di batas akhir kehidupan kita di muka bumi ini, kita akan kembali ke surga. Kita sudah siap, kita akan menempati rumah yang sesungguhnya, rumah yang baru yang Tuhan Yesus sediakan kepada kita. Nah, ini hal yang kedua yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, Yesus berkata seperti ini, lebih baik aku kembali kepada Bapa supaya aku bisa mengirimkan penolong yang lain untuk menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, penolong yang lain ini dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Nah, jadi kita perlu mengetahui bahwa ketika Yesus naik ke surga, ada satu misi Tuhan yang belum selesai, yaitu Dia akan memberikan penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ini yang sifatnya lebih kekal. Ya. Kalau Yesus sebagai manusia, Dia hanya berada di muka bumi kurang lebih 33 tahun, plus minus 33 tahun. Tetapi suatu penolong yang lain itu dia tidak pernah mengalami kematian, dan dia tidak pernah dibatasi oleh usia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membimbing hidup kita sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Nah, ini luar biasa. Penolong yang satu ini tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan oleh Yesus, Dia ada di dalam hati kita karena kita mengenalnya. Dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Untuk apa? Tujuan utama daripada Roh Kudus adalah supaya kita, selama kita masih hidup ini,
bisa hidup di dalam kekudusan dan membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya Dia dapat membantu kita, Dia dapat menolong kita untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, itulah tujuan penolong yang lain yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan saya percaya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Dia, maka kita akan menjadi Allah Tuhan yang luar biasa untuk membagikan Injil Tuhan kepada banyak orang. Nah, itu adalah manfaat yang ketiga atau hal yang ketiga. Hal yang keempat yang saya catat di sini yaitu di dalam Matius 28 ayat 19. Ayat ini tentu kita sudah hafal, kita sudah membaca berulang-ulang, yaitu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam namaku, ya, dan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya begini, misi terbesar dari Tuhan adalah Dia ingin menyelamatkan seluruh muka bumi ini. Dia ingin supaya bangsa-bangsa ini menjadi murid Tuhan. Yesus mau melipat gandakan murid. Dia mau melipat gandakan murid, semakin banyak murid. Dia ingin menciptakan banyak murid di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita semua bangsa-bangsa ini menjadi milik Kristus. Kita menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, tentu untuk menjadi serupa seperti Kristus adalah kita harus menjadikan mereka murid. Bahkan diri kita sendiri adalah murid Tuhan. Jadi Tuhan ingin menciptakan murid-murid yang lain. Bukan cuma 12 murid, ya, atau 120 murid, atau 70 murid, ya, atau 5.000 murid, tidak. Tapi Dia mau bermiliar-miliar murid. Tuhan ingin bentuk, Tuhan ingin ciptakan di muka bumi. Lewat siapa? Lewat diri kita, lewat saudara dan saya. Memberitakan Injil ketika mereka percaya kepada Yesus, kita memuridkan Dia untuk menjadi serupa seperti guru kita, yaitu Yesus. Nah, untuk menjadikan seseorang murid, Tuhan tetap memakai pola yang sama. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa konsepnya Tuhan untuk menjadikan seseorang itu murid itu sama seperti cara Dia di muka bumi ini, di mana Dia memuridkan murid-murid Tuhan. Dia memuridkan Petrus, Dia memuridkan Yohanes, Dia memuridkan Matius dan murid-murid yang lain. Polanya sama, yaitu hidup di dalam komunitas, hidup di dalam pertemuan kelompok-kelompok kecil, di mana di dalam kelompok-kelompok kecil itu ada kehidupan Kristus di dalamnya. Yesus memberi makan kepada murid-muridnya, Yesus bercengkerama dengan murid-muridnya, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Yesus melakukan mujizat di hadapan murid-muridnya. Sistemnya sama zaman dulu dengan zaman yang sekarang, ya. Hanya bedanya kalau zaman dulu Yesus hadir, kalau zaman sekarang Yesus tidak hadir, tetapi Roh Kudus yang hadir. Maksud saya adalah Yesus secara manusia. Yesus sifatnya kekal secara roh, tapi secara manusia Dia tidak hadir. Nah, dulu Dia hadir secara manusia, sekarang Dia tidak hadir secara manusia, tetapi secara roh, yaitu lewat Roh Kudus yang menolong kita. Tapi pemuridan yang dilakukan olehnya itu sama. Dia mau kita hidup berkelompok, Dia mau kita saling membangun di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Kita bertumbuh, kita belajar bersama-sama. Ya, nanti next time saya akan mengupas tentang potensi, ya, potensi yang Tuhan taruh. Masing-masing potensi dari kita itu berbeda.
Justru dengan perbedaan tadi itu kita saling melengkapi. Nah itu nanti nextnya saya bahas. Tapi pagi hari ini yang perlu kita ketahui bahwa Yesus mau menciptakan murid-murid yang baru. Dia mau melipat gandakan murid-murid. Supaya apa? Dunia dipenuhi oleh kemuliaan. Ya. Dan dia mau memakai siapa? Dia mau memakai Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dicintai Tuhan, saudariku. Dia mau memakai engkau. Dia mau pakai engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kau berada di pekerjaan, kau berada di sekolah, kau berada di rumah. Ketika engkau berkumpul dengan tetanggamu kiri kanan, kau menjadi berkat di sana. Engkau menyatakan bahwa Yesus Kristus yang ada di dalam diri, Roh Kudus yang ada di dalam diri akan membantu engkau. Alkitab berkata bahwa begini, ketika seseorang itu bertanya tentang imanmu, maka janganlah kau khawatir, karena Roh Kudus itu akan memberi kemampuan, akan memimpin engkau untuk apa yang engkau ingin katakan. Roh Kudus itu luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus, sehingga engkau dibentuk menjadi murid Kristus yang sejati, dan engkau bisa memuridkan orang lain. Ya. Bila Tuhan izinkan hal ini terjadi, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Baik, akhir kata saya memberikan kesimpulan. Ada 4 manfaat, saya akan ulangin. Ya, ada 4 manfaat, ada 4 hal kita perlu tahu lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah dia adalah pahlawan kita. Dia adalah superhero kita. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan saya katakan bahwa dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Mari kita mengidolakan dia, kita menjadikan dia pahlawan kita. Bahkan kita akan mengkoleksi, mengkoleksi ya, perkataan-perkataan Kristus itu ada di dalam hati kita. Simpan perkataan-perkataan Kristus itu di dalam hati kita. Catat. Rasul Paulus bilang apa? Tuliskanlah di dalam lubuk hatimu. Apa yang ditulis? Pengajaran-pengajaran Yesus Kristus, pengajaran-pengajaran Allah. Catat kita. Idolakan Yesus. Jangan idolakan yang lain. Jangan idolakan pahlawan-pahlawan super yang fiksi tadi itu. Tapi idolakan Yesus adalah pahlawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia naik ke surga, dia menyediakan tempat, rumah yang sesungguhnya siapkan untuk kita. Ya. Yang ketiga, lewat dia naik ke surga, dia mengutus seorang penolong yang menolong kita sampai akhir zaman, yaitu Roh Kudus. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu lewat dia naik ke surga, dia mau melipat gandakan murid. Dan siapa yang memuridkan banyak orang? Saudara dan saya. Ya, ini adalah 4 kesimpulan yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian lewat channel ini. Ya, biarlah kita bukan cuma mengerti, kita bukan cuma untuk paham, tetapi kita mau lakukan firman Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, saatnya untuk kita bergerak, saatnya untuk kita memberitakan Injil bagi banyak orang. Saudara, lewat peristiwa COVID ini banyak sekali korban berjatuhan. Dan mereka ketika dipanggil Tuhan, entah mereka mau kemana kita nggak tahu. Tapi selagi ada kesempatan, saudara yang punya kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik kepada banyak orang. Baik, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan agar kita hidup seturut dari kehendak Tuhan. Ya, kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang baik, terima kasih ketika kami memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa ada misi yang lebih luas yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami, yaitu memberitakan Injil kepada banyak jiwa yang belum diselamatkan. Biar Roh Kudus menyertai hidup kami, biar Roh Kudus menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Adalah apa yang kami pelajari pagi hari ini adalah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami bersyukur Kau memberkati jemaat-Mu, Kau memberkati pemimpin-pemimpin, Kau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Gereja GPPS boleh menjadi berkat. Gereja GPPS Kalvari boleh menjadi panutan, menjadi teladan, dan kami boleh hidup berkumpul. Kami hidup berkelompok di dalam kelompok-kelompok kecil, yaitu kelompok-kelompok sel, dan lewat Fadri kami didewasakan menjadi murid-murid Kristus yang akan memuridkan banyak orang. Kau memakai kami semua, biar Roh Kudus memenuhi hati kami dan memimpin kami untuk kami dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kau memberkati kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan sudah memberikan janji kepada kita untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk siang ini kami sudah menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, pengurapan Tuhan terjadi atas hidup kami semua, jemaat-Mu YPPS Kalvari. Biarlah penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kami semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus, mari kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.